أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره في الدارين آمين. وأما ربع المنجيات فيشتمل على أشرة كتب. Adapun Rub'ul Munjiyat mengandung 10 kitab. 1 kitab Taubah, 2 wa kitab Sabri wa Syukur, 3 wa kitabil khawfi war raja, 4 wa kitabil faqri waz zuhud, 5 wa kitabit tauhid wat tawakkul, 6 wa kitabil mahabbati, cinta, wasyauqi dan rindu, wal unsi dan senang, war ridha dan ridha, wa kitabin niyati was-sidqi wal ikhlas. Kitab niat, sidik. Sidik itu sungguh-sungguh. Jadi bukan jujur maksudnya tidak bohong. Ya benar, kalau orang serius ya tidak bohong. Tapi maksudnya sidik itu ini sering dibahas sama guru-guru saya. Sidik itu, kalau Syekhuna Ki Ahmad itu pernah menerangkan gini. Orang yang betul-betul sidik di dalam merenung ilmu, masalan umpamanya, itu sampai ke darajah kesandung, kukunya lepas, keluar darah, nggak ingat. Ingatnya setelah selesai membahas itu. Cuma ya itu nadir ya yang sampai ke derajat itu. Sidik itu serius. Betul-betul serius. Jadi derajatnya beda-beda. Aqallu darajatis sidqi itu kalau orang riyadhah hizib umpama ya, riyadhah hizib Nasr, orangnya shadiq ini di dalam mencari barokahnya Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili. Suruh puasa 40 hari, puasa. Puasa nggak boleh makan daging, siap dikerjakan. Selama arba'ina yauman tidak terlewat membaca dari waktunya ya. Itu sudah shadiq sih. Tapi darajah aqal. Aqallu darajatis sidq. Kalau orang yang sedang belajar ngaji kitab, dilarang nikah sama gurunya sampai tamat pesantren, dia nurut tetap sampai khatam kitab, ya sudah sidq. Tapi masih darajah aqal. Kalau darajah yang kamal yang tadi saya ceritakan itu, sampai terjadi ba'dus shadiqin fi talabil ilm, mendengarkan keterangan gurunya itu sambil berjalan itu. Syekhuna Ki Ahmad yang cerita itu. Tersandung sampai lepas kukunya, keluar darah, tidak terasa. Terasanya itu setelah selesai mudzakaratul ilm. Ada lagi ba'dul habaib. Kalau nggak salah itu ponakannya yang ngarang Sulamut Taufik. Kalau saya nggak salah ingat, tapi lam atahaqqaq bil ism. Pokoknya minal alawiyyin itu. Shadiq fi mahabbatil ilm. Dia kalau sudah mutola'ah kitab nggak ingat apa-apa sudah. Akhirnya pamannya kalau nggak salah itu bilang ke temannya, "Syuf, coba nih. Saya akan niat goda sih itu. Waktu nikah si keponakan yang shadiq fi hubbil ilm ini, kan orang mau nuju ke kamar pengantin itu pasti ada melewati jalan kan. Jadi umpama dari tempat diaraknya itu di mana, mau menuju ke kamarnya arus pengantin itu kan pasti ada melewati jalan kan di rumah itu. Itu ditaruh kitab sama paman ini. Garibnya kalau nggak salah paman sekaligus syekhnya itu. Yang dia nggak pernah lihat itu kitab baru, bahthun jadid, ditaruh. Kita lihat nanti. Itu begitu lewat si shadiq fi
fi mahabbatil ilm ini kelihatan kitab dah. Ini kitab sana nggak pernah lihat ini. Diambil. Terus jalan ke kemanten itu, kamar pengantin, pikirannya sudah ke kitab itu. Begitu duduk di tempat kamar pengantin, yutali kitab sampai subuh. Sampai subuh, nggak inget itu ada istrinya itu. Hal-hal begini ini kita dapat riwayatnya dari orang-orang yang shadiq, as-shadiqin fi mahabbatil ilm. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum. Wal ikhlasi dan ikhlas. Wa kitabil muraqabati wal muhasabah. Kitab muraqabah dan muhasabah. Muraqabah, merasa melihat dan dilihat Allah, merasa diawasi. Muhasabah, ngitung-ngitung. Nanti lengkapnya kita bahas di babnya masing-masing. Wa kitabit tafakkuri, dan kitab tafakkur. Wa kitabi dzikril maut, dan kitab mengingat mati. Fa amma rub'ul ibadati fa adhkuru fihi min khafaya adabiha wa daqaiqi sunaniha wa asrari ma'aniha ma yadharru al-'alimu al-'amilu ilayh. بل لا يكون من علماء الآخرة من لا يطلع عليه وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات. فأما ربع العبادات, adapun rubul ibadat, fa'adhkuru, maka aku Imam Ghazali menyebut fihi padanya min khafaya, daripada samar-samarnya adab-adabnya ibadat, wa daqaiqi, dan lembut-lembutnya, sunaniha, sunnah-sunnahnya ibadat, asrari, dan rahasia-rahasia ma'aniha, makna-maknanya ibadat, ma yattarul alimu, ma apa-apa yattaru yang sangat butuh al-alimul amil, ulama yang amilin, ilaihi kepadanya, bal la yakunu, bahkan tidak ada min ulama'il akhirah, dari ulama akhirah, man orang la yattali'u, yang tidak melihat alaihi padanya, wa aktsaru dzalika, dan kebanyakan hal itu mimma uhmila, daripada hal-hal yang diremehkan, fi fannil fiqhiyat, di fikih. Ini penting ini, al-muhmal alaih hadza, urusan-urusan yang dianggap remeh, enggak ditengok, enggak diperhatikan, padahal harus, padahal wajib, padahal itu hal yang sangat menentukan apakah si salik yasil atau ma yasil. Itu disendirikan oleh Imam Al-Ghazali nanti pembahasannya. Muhimun jiddan. Sebab as-salikun, orang-orang salik, orang-orang tarekat, mulai awalus salikin manhum minal ummah, ini ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu awalus salikin. Kaifa yaslukun? Bagaimana cara mereka suluk sampai menyebabkan perpecahan paham kan di umat itu. Ya, sampai ada Wahabiyah sama golongan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, Junaidiyah, Ghazaliyah, grup kita ini itu gara-gara salah pemahaman di dalam memahami sulukus sahabah. Itu bagus, itu penting dibahas nanti itu. Mereka berpendapat harus persis. Nah, pengertian persis ini di mana? Bagaimana pemahamannya? Ya, tidak beda zamanuna. Orang-orang yang yudrikun, mengalami, Syekhuna al-Imam al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Faqih, yang mengalami bimakna ashabuhu, sahabat-sahabat Saudul Imam, yang kumpul fi hayatihi ad-dunyawiyah. Tahu Saudul Imam itu pakai imamah, pakai kacamata, pakai jubah, tidak mau mengeluarkan hadis illa bil isnad, bil ihtiram, wah macam-macam udah. Lah murid-murid ini kan, kita ini kan pecah ini kan. Ada sekelompok yang berfaham mengikuti Saudul Imam itu ya harus pakai imamah, harus pakai jubah, harus ini, harus itu, harus persis. Yang dilakukan ya kita lakukan, yang tidak ya tidak.
Tapi mereka tidak berpikir Ustadzul Imam itu siapa, mereka itu siapa. Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Faqih, walidi wa syekhi hadha, itu qalbuh safi, wasil ila Allah. Beliau mau pakai jubah, mau pakai ini, qalbuh ma Allah. Nah, kalau dalam pemahaman saya, yang diikuti Ustadzul Imam itu wusulnya, sofaknya, zikirnya. Kaifa huwa radhiyallahu anhu ma'a rabbih, kaifa huwa ma'a nabiyyih, kaifa huwa ma'a syaikhih. Bukan surahnya, itu pemahaman saya. Dan menurut saya ini ahsanul fuhum. Yang paling benar ya pemahaman ini. Tapi ada sekelompok yang mengikuti harus pakaiannya harus ikut. Kalau dulu Ustadzul Imam fogol firash, ya kita fogol firash. Fadhal, silahkan. Madumtum ala sofa ka sofaihi, wa ulumukum ka ilmihi, ilmukum ka ilmihi, silahkan. Nah, tidak beda ashabu Rasulullah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Wahabiyah mengikuti Nabi harus pas. Kalau Rasulullah ada hadisnya kita ikuti, tidak ada ya tidak. Nah, itu fahmuhum, menurut saya keliru. Yang benar golongannya Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Nah, nanti kita bahas lah satu persatu kenapa sampai pecah. Tapi sebetulnya ikhtilaf perbedaan faham fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bainal ashab ini ya sudah ada sih. Sudah ada. Makanya sampai ada ulama dari daerah mana itu? Dari daerah Syria kalau nggak salah. Saya dengar pembahasan beliau itu di YouTube, di rekaman itu. Itu beliau bilang, bagaimana mungkin kita mengharapkan di zaman kita ini tidak ada ikhtilaf. Fi zaman di sahabat sudah ada ikhtilaf. Tapi tolong diingat, kullun minas sahabati wasilun ilallah. Kullun minas sahabati ala safa. Kullun minas sahabati ala ilm. Setiap satu dari sahabat itu sampai kepada Tuhannya. Setiap satu dari sahabat bersih hatinya. Tahu dari mana bersih? Madahahum rabbuhum. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Setiap satu dari sahabat pegangan kuat apa yang disabdakan Nabi kepada mereka. Sampai ada hadisnya kan, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Fi zamanina, kalau Anda mau mengikuti sulukuhum, saya tanya, hal anta 'ala as-safa? Hal wasalta ila Allah? Sebagaimana beliau-beliau itu sampai. Apakah zuhud fi qulubikum? Qulubus sahabah zahidin fid dunya. Siap mati buat Nabi itu. Sampai ada kan yang ceritanya itu ghasilul malaika. Sampai junub perang mati yang mandikan malaikat. Dari kalau bukan sofa apa namanya itu? Kalau bukan zuhud, bukan sofa, bukan wasil, mayufakir illallah, apalagi. Dalam keadaan junub, belum sempat mandi langsung lari. Meninggal dalam keadaan itu. Itu saya baca di, kalau bukan Syarhus Sanusiyah, ya di Syarah Kifayatul Awam. Hatta luqiba bi ghasilil malaika. Nah, kalau saya punya pendapat, ittiba itu dari batin. Perbaiki batin baru surah, jangan dibalik. Surah dulu baru batin. Gak kira nyampe kalau surah dulu baru batin. Batin dulu baru surah. Masa orang mau masuk Islam itu belum percaya kepada Allah, syahadat dulu. Ya enggak ketemu. Faham dulu Islam itu sahih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru ya syahadat. Jangan dibalik. Syahadat masal, baru bingung. Apa betul ya Allah itu satu ya? Apa barangkali ada dua, apa tiga, barangkali kerjasama. Ya kan terbalik itu. Faham dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru ya syahadat. Karena itu untuk santri saya ini, dimanapun Anda berada, baik dari hadis, di Batur Rahmat atau dimanapun, kalau mazhab saya,
aslihu qulubakum awalan, baru aslihu suwarakum. Batin dulu dibereskan, baru surah, baru zahir. Kalau batinnya sahih, nanti surahnya mau pakai model apa enak dipandang. Dipandang ahlul batin, ahlul qulub ya. Tapi kalau batinnya kotor, najis, riya, ujub, kibir, surahnya kayak wali-wali, waduh nggak enak lihatnya. Yang saya maksud, kita harus menomor satukan batin, menomor satukan hati daripada zahir. Jelas bukan di dalam urusan-urusan syariat, seperti contoh wanita yang belum berhijab. Dia berdalil hati dulu yang berhijab, baru kepala yang dipakaikan hijab. Itu jelas keliru. Dari tadi itu pembahasan saya untuk urusan-urusan thariqah, bukan urusan-urusan syariat yang memang mewajibkan anggota badan zahir. La'ani ala ahadikum, la, saya tidak sedang nyindir fulan wa fulan wa fulan, la. Kalau Anda tersindir ya salah Anda sendiri. Ana abhathul ilm. Ilmu itu bebas, mutlak, kemana aja bisa jalan, namanya tafakkur. Jangan ada yang merasa tersindir. Saya tidak menyindir siapapun. Ini pemahaman saya seperti ini. Kalau Anda ikut saya ya pahami seperti ini, tidak ikut ya tidak apa-apa. Kebenaran itu gak kira lebih dari satu ya. Kalau Anda tidak menemukan pemahaman seperti ini ya belum paham aja. Nantinya juga bakal paham insyaallah. Wa amma rub'ul adati fa adhkuru fihi asraral muamalatil jariyati bainal khalqi wa aghwaraha wa daqa'iqa sunaniha wa khafayal wara' fi majariha wa hiya mimma la yastaghni anha mutadayyin. Wa amma rub'ul ibadat, adapun rub'ul ibadat, fa adhkuru, maka aku menyebut fihi di dalamnya asrarul muamalati, rahasia-rahasianya muamalah al-jariyah yang terjadi bainal khalqi, antara makhluk, wa aghwaraha, dan masalah-masalah dalamnya muamalah, wa daqa'iqa, dan lembut-lembutnya sunaniha, sunnah-sunnahnya muamalat, wa khafaya, dan samar-samarnya al-wara'i wara'. Al-wara' tarku ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba's, meninggalkan sesuatu yang tidak ada masalah karena khawatir jatuh di dalam masalah. Fi majariha, di tempat-tempat berjalannya, wa hiya mimma la yastaghni anha mutadayyin, termasuk dari apa-apa la yastaghni, yang tidak kaya berarti butuh, yang butuh anha dari asrar, siapa? Mutadayyinun, orang yang beragama. Wa amma rub'ul muhlikat, adapun rub'ul muhlikat, fa'adhkuru fihi, aku menyebutkan fihi padanya kulla khuluqin madhmumin, setiap pekerti yang tercela. Akhlak dibagi dua. Waktu ngaji akhlakul banin dulu tuh. Satu, akhlak mahmudah. Dua, akhlak madhmumah. Apa itu akhlak mahmudah? Yang ikuti Rasulullah SAW wa khulafa'uh. Apa itu akhlak madhmumah? Yang tidak ikut Nabi dan khulafa'uhu. Warada, yang warid apa? Al-Quran bi'imatatihi, dengan menyingkirkannya, wa tazkiyatin nafsi anhu, dan mensucikan nafsu darinya, wa tadhhiril qalbi, dan membersihkan hati, minhu darinya, wa adhkuru min kulli wahidin min tilkal akhlaqi haddahu, wa adhkuru, dan aku menyebut min kulli wahidin, dari setiap satu, min tilkal akhlaq, dari akhlak-akhlak itu, haddahu, batasnya, wa haqiqatahu, dan hakikatnya. Thumma adhkuru sababahu, kemudian aku menyebutkan sebabnya, alladzi minhu,
yatawalladu yang darinya dia timbul, lahir timbul apa akhlak. Tsummal afat, kemudian penyakit-penyakit, allati 'alaiha yang atas afat, tatarattabu yang menjadi terhenti dengannya. Tsummal alamati, kemudian tanda-tanda allati biha yang dengan alamat, tuta'arrafu yang diketahui dengannya, biha dengan alamat. Tsumma turuqal mu'alajati, kemudian jalan-jalan pengobatan allati biha yang dengannya yatakhallasu menjadi selamat, bebas, selamat. Kullu dzalika makrunan bi syawahidil ayati wal akhbari wal athar. Semua itu makrunan dibarengkan bisyawahidi dengan syahid-syahid, syahid saksi ya. Syahid-syahid al-ayati, ayat-ayat Quran, wal akhbari dan hadis-hadis Nabi, wal athari dan atharus sahabah. Wa amma rub'ul munjiyat, adapun rub'ul munjiyat, wa adhkuru maka aku menyebutkan fihi padanya kulla khuluqin mahmudin, semua akhlak-akhlak yang terpuji, wa khaslatin dan sifat, marghubin fiha yang disenangi, pada khaslah min khisalil muqarrabin daripada sifat-sifatnya orang-orang muqarrabun, was-siddiqin dan orang-orang siddiqun, alladzi biha yang dengan khaslah yataqarrabu bertaqarrub mendekatkan diri siapa al-abdu hamba min rabbil alamin dari Rabbul Alamin. Jadi begini, penting ini, mendekatkan diri kepada Allah yang tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Itu yang mendekatkan diri itu hati, al-qalb. Cara hati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pakai jalan, itu toriga itu. Jalan ini macam-macam. Sampai ada dutaraik mithalan fasil khalaik, itu kan ada kata-kata itu. Syekh Abdul Qadir kalau nggak salah yang kalam tuh. Banyak. Jadi orang ibadah 24 jam tapi dia yasil ilallah, yanalu ridallah dari thariqah apa? Thariqah bukan thariqah alawiyah, qadiriyah maksud saya ini. Dari jalan apa? Enggak ada yang tahu. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Rapat-rapat. Jadi bisa jadi orang yasil ilallah gara-gara dawamul wudu. Bisa jadi. Thariqah tuh ada. Qad yakun radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala meridai dia gara-gara dia ikhlas di dalam wudu, di dalam dawamul wudu. Wa in kana wudu itu cuma alat untuk menuju ke ibadah yang lain. Karena orang sholat la yasil illa bil wudu. Cuma qad yakun yasil bihadza. Ada mastur, enggak ada yang tahu. Makanya kita diajarkan jangan meremehkan ibadah. Mau kecil, mau sedang, mau besar. Kan banyak itu cerita. Ada yang yasil ilallah gara-gara yarham, dia rahmah hatinya kepada dzubab, lalat. Qad yakun wahid yasil ilallah yanalu ridallah gara-gara ngasih makan hir, kucing. Bisa jadi. Gara-gara imatatul adza minat thariq, ada kayu mengganggu orang lewat dipinggirkan, bi ikhlas radhiyallahu anhu bihadza. Dan ini mastur la ya'rifuhu illallahu azza wa jalla. Karena itu al-aqil akan memperbanyak ilmu tentang faraid, jalan-jalan, amal-amal yang menyebabkan Allah ridha, menyebabkan Allah Ta'ala mau dekat dengan dia. Wa nashkurullaha ala hadza, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Allah seperti ini, artinya merahasiakan
nanalu ridha min ayyi syai' satarallah. Ditutup sama Allah itu. Ala kulli hal. Jadi kita kan nyarinya kemana-mana. Barangkali gara-gara dawamul wudu, barangkali gara-gara puasa, barangkali gara-gara menahan marah, barangkali muncul terus gara-gara sedekah. Mau males tahajud, jangan-jangan malam ini ana dapat ridha nih. Lagi males-malesnya karena dinginnya dan capeknya habis pergi, mau qiyamul lail, ja'al kasal, males, ingat. Rubbama Rabbi yarda bihadza. Dia melawan hawa nafsunya, gama wa tahajjud. Nahmadullah wa nashkurullah ala sitir. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Allah menutup, kita tidak tahu di mana Allah Ta'ala akan ridha kepada kita. Sehingga gara-gara sitir ini, gara-gara tutup ini, kita rajin macam-macam. Rajin khidmah kepada aulia, rajin khidmah kepada orang tua, khidmatul ikhwan. Gad yakun ada orang yakhdumul kubar, dia khidmah kepada orang-orang besar. Tapi ternyata catatan dia mendapat ridha Allah gara-gara dia khidmah kepada akhihil muslim. Gad yakun mana arif rubbama fihi ridha Allah. Tapi memang biasanya Allah Ta'ala yatrahur ridha, meletakkan ridha itu di tempat yang tidak diduga sama abd, sama hamba, sama kita ini. Min babi, apa hadisnya itu? Aballahu ayyarzuqu abdahul mu'min ila min haitsu la yahtasib. Biasanya malah di situ. Yang si hamba semangat sedekah sampai jutaan dia sedekah, nggak taunya begitu dia mati, dia lihat catatan Allah yarda gara-gara dia pernah yusaid satu santri yang nggak punya ongkos, pingin pulang nggak punya duit, dikasih fulus, bil ikhlas war ridha fanala ridha radhiyallahu anhu bihadza. Mana arif. Karena kita tidak tahu itu, maka al-aqil, orang yang berakal, akan selalu semangat, akan selalu himmah di dalam ibadah apapun, di dalam amal apapun. La'alla fihi ridallah azza wa jalla. Wa adhkuru, dan aku menyebutkan fi kulli khaslatin, di dalam setiap khaslah, setiap perkara atau sifat, haddaha, batasnya, wa haqiqataha, dan hakikatnya, wa sababaha, dan sebabnya, alladzi bihi, yang dengannya, talabu, yang dengannya ditarik, wa thamrataha, dan buahnya, allati minha tustafadu, yang darinya tustafadu, diambil faedah, wa alamataha, dan alamatnya, allati biha, yang dengannya tuta'arrafu, diketahui, wa fadilataha, dan fadilahnya khaslah, allati li ajriha, yang karenanya fiha yarghabu, menjadi senang siapa orang, ma'ama warada, bersama apa-apa yang warid, fiha min syawahid syar'i, daripada syahid-syahidnya syara', wal aqli, dan aql. Nah, ini antara syara' dengan akal itu tidak mungkin bertentangan. Ada di Dasuki itu, laqad abbaqa al-aqlu wasyar'u. Hukum akal dan hukum syara'. Syariat dengan akal tidak mungkin bentrok, pasti pas. Kalau ada orang yang mengatakan satu ajaran syariat tidak sesuai akal, atau satu yang dipahami akal tidak sesuai syariat, itu yang nggak beres otaknya, cara berpikirnya belum ketemu aja. Bab sudah pasti itu. Walaqad atbaqal aqlu wasyar'u, antara akal dengan syara' tidak mungkin bertentangan. Walaqad sannafan nasu an-nasu al ulama, ya. Walaqad, dan sungguh-sungguh, sannafa, mengarang, siapa an-nasu, para ulama, fi ba'di hadhil ma'ani, di sebagian makna-makna ini, kutuban, kitab-kitab. Walakin, tetapi, yatamayyazu, menjadi beda, hadzal kitab, yakni Ihya Ulumuddin, anha, dari kutub yang dikarang oleh ulama lain, bi khamsati umurin, dengan 5 perkara. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.